Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, kita jumpa lagi. Jadi sahabat semua, sebentar lagi timnas kita akan berhadapan dengan Australia dalam rangka lanjutan kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga. Namun sebelumnya kita tahu bahwa Indonesia baru saja melakukan proses naturalisasi terhadap pemain warisan kita, yaitu Emil Audero dan kawan-kawan, dan alhamdulillah berjalan dengan lancar dan prosesnya pun begitu cepat. Dikarenakan ini pula yang membuat Malaysia begitu cemburu ya dengan proses yang dilakukan oleh Indonesia. Fakta terbalik dengan keadaan mereka yang selalu ditolak oleh para pemain yang mengatakan bahwa tidak ada hubungan mereka dengan Malaysia. Dan ini pula yang membuat mereka menyindir Indonesia. Mudahnya naturalisasi dikarenakan nilai paspor kita sangat murah, dan itu berbeda dengan paspor Malaysia yang mahal katanya, sehingga untuk mendapatkan paspor itu begitu sulit. Itulah yang membuat mereka susah untuk melakukan naturalisasi. Nah, apakah memang seperti itu faktanya? Sama-sama kita saksikan videonya berikut ini. Bukan Dikmalai kalau nggak nyari ribut. Media Malai sendir keras proses naturalisasi Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelupessy. Paspor Malaysia mah mahal, nggak segampang pakai peci. Pala tahu bola, salah satu media Malaysia, komentari proses naturalisasi 3 amunisi timnas Indonesia yang selesai dalam 16 hari. Media itu membandingkan dengan proses naturalisasi di Malaysia yang berjalan lama karena paspor Malaysia termasuk kategori mahal. Paspor Malaysia mahal, bukan cuma pakai peci, tulis Pala tahu bola. Malaysia memiliki paspor nomor 9 termahal di dunia. Proses naturalisasi di Malaysia membutuhkan waktu yang lama. Malaysia dan Singapura adalah 2 negara dengan paspor terbaik di dunia. Negara nomor 66 tidak masalah memberi paspor kepada lebih dari 10 pemain keturunan, sambung Pala tahu bola. BTW nonton bola tapi yang di bio aja. Kalau iri bilang Dik, yakin paspornya mahal, atau kesel aja karena gak ada pemain luar yang minat naturalisasi di sana. Soalnya, Ferdi Druf yang dirumorin mau dinaturalisasi aja, gak tahu Malaysia di mana. Ya, itu sebenarnya suatu trik ya untuk mengaburkan ya upaya yang mereka lakukan selalu gagal ya, dikarenakan kepalangan malu ya. Jadi untuk menutupinya maka mereka menyindir-nyindir Indonesia padahal tidak ada hubungannya ya paspor dengan naturalisasi itu ya. Ini memang kerja keras PSSI di bawah kepemimpinan Bapak Erick Thohir ya. Jadi Malaysia memang tidak suka ya hal-hal yang berhubungan dengan Indonesia ya. Apalagi itu sempat membuat mereka ketar-ketir ya. Gimana pendapat kalian guys? Tak ada henti-hentinya media Malaysia meremehkan Indonesia pasca kegagalan mereka menaturalisasi 3 pemain. Dalam media tersebut dikatakan bahwa paspor Malaysia itu terkuat nomor 9 di dunia, sehingga tidak mudah orang yang mendapatkan paspor Malaysia. Enggak seperti Indonesia yang hanya nomor 66 terkuat di dunia. Udahlah para supporter Harimau Malaya, kalau memang nggak bisa menaturalisasi pemain ya bilang aja nggak bisa, nggak usah meremehkan paspor negara Indonesia dong. Iya, nyerempet ya. Kalian kira gampang apa menaturalisasi pemain dan meyakinkan mereka untuk datang ke Indonesia? Itu nggak gampang. Ini karena kerja keras dari Pak Erick Thohir yang memang punya jaringan internasional dan punya pengalaman di bidang olahraga. Kalian bisa bayangkan harganya Miss Hilgers itu dengan sekuat Malaysia. Kasih tahu. Malaysia tuh masih mahal Miss Hilgers. Seluruh sekuat Asia Tenggara kecuali Indonesia digabung itu loh masih mahal timnas Indonesia, dan itu nggak gampang ngajak pemain mahal-mahal itu datang ke Indonesia. Kalian kira gampang? Butuh keahlian khusus, butuh visi yang jelas sehingga mereka itu mau, dan mereka punya darah Indonesia. Itu yang paling penting, bukan abal-abal. Oke, thank you. Oh my god, Timnas Indonesia, korang buat apa ni? Secara rasmi, Timnas Indonesia dapatkan lagi 3 pemain naturalisasi yang sangat padu. So, 3 player yang bakal mewakili Indonesia ni bukan player biasa-biasa, semuanya power, memang bapak ah. Lagi-lagi bekas goalkeeper Juventus ni, jangan cakap memang power. Tapi seriously guys, tak tahu nak cakap apa dengan Indonesia. Buat kerja sangat pantas. Baru saja announce player yang bakal mewakili Indonesia, sekarang dah ada 3 pemain baru. Nampak gayanya misi Erick Thohir untuk membawa Indonesia menang Piala Dunia memang sangat cerah.
Malaysia kembali kesulitan mencari pemain keturunan. Beberapa nama yang diharapkan malah menolak atau ternyata tidak memiliki darah Malaysia. Jadi, apa solusinya? Federasi Sepak Bola Malaysia, FIM, sudah berusaha mencari talenta keturunan untuk memperkuat timnas, tapi hasilnya nihil. Beberapa pemain menolak, bahkan ada yang harus menjelaskan bahwa mereka sama sekali tidak punya garis keturunan Malaysia. Karena gagal mendapatkan pemain keturunan, FAM akhirnya kembali ke strategi lama, menaturalisasi pemain asing yang sudah bermain di Malaysia. Kabarnya 3 pemain ini sedang dibidik: Bergson Da Silva, striker andalan JDT, Manuel Hidalgo, playmaker lincah Sri Pahang, dan Jordan Mintah, predator dari Kuching City. Jika benar mereka dinaturalisasi, timnas Malaysia bisa punya wajah baru yang lebih tajam di kualifikasi Piala Asia. Mampukah strategi ini membawa Harimau Malaya ke level berikutnya? Kita lihat saja hasilnya. Setuju dengan strategi ini? Komentar di bawah. Ketua Pasukan Burnley, Josh Brownhill, hari ini menolak kabar angin di media sosial yang mengaitkan dirinya dengan kewarganegaraan Malaysia sambil menegaskan bahawa beliau adalah warga negara England. Menerusi kenyataan di Instagram, pemain tengah berusia 29 tahun itu menjelaskan bahawa beliau tidak mempunyai hubungan dengan Malaysia walaupun terdapat spekulasi mengenainya sejak beberapa hari lalu. Brownhill tegaskan bahawa kewarganegaraannya hanyalah England dan tidak benar beliau merupakan rakyat Malaysia seperti yang disangka sesetengah pihak. Beliau turut berterima kasih atas sokongan semua peminat. Beliau menjelaskan walaupun tidak pasti bagaimana kabar angin ini bermula, Ditolak terus ya. perlu memberikan penjelasan untuk mengelakkan salah faham dalam kalangan peminat dan media. Spekulasi ini bermula apabila beberapa peminat tersalah anggap bahawa beliau mempunyai kaitan dengan Malaysia sehingga menimbulkan dakwaan bahawa beliau layak bermain untuk skuad Harimau Malaya. Sebagai bekas pemain Bristol City FC, Brownhill menghargai sokongan peminat terhadap kejayaannya dan menyatakan komitmennya terhadap pasukan Burnley yang terus menunjukkan prestasi tinggi di Liga. Sebelum itu, Tunku Mahkota Johor, Tunku Ismail Sultan Ibrahim yang terkenal dengan peranan aktifnya dalam bola sepak tempatan, meminta Brownhill memberi penjelasan melalui perbualan di Instagram. Pemain tengah The Terrace itu juga dikenali dengan kepimpinannya di atas dan luar padang, menjadikannya tonggak penting dalam pasukan sejak menyertai klub itu pada 2020. Er wordt veel gesproken over internationals. Drop ya. Mengklarifikasi bahwa dia bukan orang Malaysia ya. Jouw naam viel daar ook? Komt veelvuldig voorbij. Ja. Combinatie met Maleisië. We weten van Mats Dijl dat dat is uitgezocht voor hem. Dat was niet dichtbij genoeg om international te worden. Weet je er iets van? Nou, dat zie je wel in zijn hoofd, dat hij er iets van weet. Ja, maar wat zie ik eruit als iemand die uit Maleisië komt? Nee, maar ja, als je echt een Nederlander? Ja, nee, maar ja, dat is natuurlijk bij deze Zuidoost-Azië internationalisering moeilijk voor ons om in te schatten zo van buitenaf. Ja, dat kan een opa zijn, dat kan een... Nee. Is er iets van Tidak katanya. Nee. Maar hoe kan dat dan? Ja, het is een beetje heel gek gelopen eigenlijk, moet ik eerlijk zeggen. Een of andere Instagram-account die heeft dat gewoon een keer verzonnen. En toen heb ik er niks mee gedaan, maar iedereen had dat overgenomen. Kreeg ik er echt 10.000 volgers erbij op Instagram en weet ik het allemaal. Gewoon echt één gekke huis. En Nee, je denkt, die had hou het gezegd, mijn oma die heeft Maleisische roots. Maar wat daarvan waar is, zij weten meer dan ik waarschijnlijk. Mijn ouders weten er ook niet zo heel veel van. Dus ja, misschien komt dat nog te boven als ik een DNA-testie doe of zo. Dan, Maar heb je zoiets van... opa een slippertje gemaakt? Nou, ik zal zeggen. Ik heb ja, inderdaad. Ja. Komt nu allemaal boven. Dat moeten weten. Ja. Mengecewakan, Federasi Sepak Bola Malaysia menghentikan program naturalisasi pemain untuk memperkuat timnas Malaysia. Hal itu dikarenakan tidak didukung oleh pemerintah Malaysia karena dinilai tidak tepat sasaran dan menyalahi undang-undang. Digadang-gadang timnas Malaysia akan mendatangkan beberapa pemain-pemain Eropa mengikuti Indonesia yang membawa pemain-pemain keturunan yang berdarah Malaysia. Namun hal itu tidak didukung oleh pemerintahan Malaysia sehingga Federasi Sepak Bola resmi menghentikan program besar-besaran tersebut yang disinyalir telah melanggar peraturan dan juga tidak direstui oleh pemerintahan Malaysia. Nah, ini pun bertolak belakang dengan timnas Indonesia yang didukung sepenuhnya oleh pemerintahan dan juga DPR. Nah, Malaysia pun tidak bisa melanjutkan program tersebut untuk memperkuat timnas Malaysia di kualifikasi Piala Asia.
Nah, Malaysia semakin kerepotan dan susah akan menembus Piala Asia, apalagi Piala Dunia ya. Nah, semoga hal tersebut ini menjadi pelajaran seperti apa proses susahnya menjadi warga negara Malaysia. Nah, di Indonesia sendiri ini sangat didukung oleh pemerintah dan juga federasi. Bagaimana menurut kalian? Silahkan di kolom komentar. Malaysia Bailun. Vietnam Somut. Malaysia. Ikut Malaysia. Ya, demikian sahabat semua, sudah sama-sama kita saksikan pada intinya upaya naturalisasi dilakukan oleh Malaysia selalu mengalami kegagalan ya. Itu dikarenakan kesalahan mereka sendiri ya, ketika mereka melakukan klaim-klaim tidak dibarengi dengan upaya untuk betul-betul mendapatkan informasi dan memastikan bahwa pemain incarannya adalah memiliki darah Malaysia. Dan itu berbeda dengan Indonesia, yang mana ketika sebelum PSSI melakukan naturalisasi, mereka sudah tahu betul ya bahwa pemain ini adalah betul-betul memiliki darah keturunan Indonesia. Dan yang lebih hebat lagi adalah data-data yang ikut mendukung bahwa para pemain merupakan keturunan Indonesia cukup lengkap yang tersimpan di Belanda ya. Nah, ketika mereka gagal di Malaysia, mereka hari ini ya mungkin ketidaksukaan atau cemburu dan segala macam, mereka nyerempet ya, menyindir bahwa mudahnya naturalisasi pemain di Indonesia dikarenakan nilai paspor kita sangat murah, dan sulitnya melakukan naturalisasi pemain Malaysia dikarenakan mereka memiliki nilai paspor yang mahal katanya. Jadi demikian sahabat semua, terima kasih kebersamaannya, ketemu lagi di video reaction berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.